Perkenalkan, saya atas nama Justina dengan NIM H0523303 dari PGSD kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Telaah Kurikulum Pendidikan di Indonesia dengan dosen pengampu. Dengan hormat saya sebut namanya Ibu Evi Sagarawati Ampri, SPD MPD. Selanjutnya kita masuk dalam materi. Pengertian kurikulum ditinjau dari asal kata. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang mula-mula digunakan dalam bidang olahraga, yaitu kata kuri yang berarti jarak tempuh. Disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kurikulum bukan hanya sekadar berisi rencana pembelajaran atau bidang studi di sebuah lembaga pendidikan saja, akan tetapi semua aktivitas yang secara nyata terjadi dalam proses pendidikan di lembaga tersebut yang dapat mempengaruhi anak didik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu landasan filosofis pengembangan kurikulum. Filsafat pendidikan pada dasarnya adalah penerapan dan pemikiran-pemikiran filosofis untuk mencegah masalah-masalah pendidikan. Terdapat 3 sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya dalam pemikiran pendidikan pada umumnya dan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, landasan filosofis pendidikan idealisme. Isi kurikulum atau sumber pengetahuan dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir manusia, menyiapkan keterampilan bekerja yang dilakukan melalui program dan proses pendidikan secara praktis. Kedua, landasan filosofis pendidikan realisme. Pendidikan menurut realisme harus fokus pada penyesuaian diri dalam kehidupan dan tanggung jawab sosial. Kurikulum berorientasi pada mata pelajaran mencakup sains, sosial, dan nilai-nilai. Pendidik berperan sebagai pengelola pembelajaran harus menguasai metode, media, dan strategi pembelajaran dengan penekanan pada pembiasaan. Ketiga, landasan filosofis pendidikan pragmatisme. Filsafat pragmatisme menekankan bahwa realitas bersifat fisik, plural, dan berubah. Manusia berkembang melalui evolusi tanpa bawaan bahasa atau norma. Nilai baik dan buruk ditentukan secara eksperimental dalam kehidupan, dan pendidikan dianggap sebagai proses pertumbuhan sumber hidup yang berfokus pada pengalaman berguna untuk memecah masalah. Kurikulum harus mencakup pengalaman yang teruji dan relevan dengan kebutuhan siswa dengan tujuan menyongsong kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Kurikulum pendidikan masa Orde Lama tahun 1945 sampai 1965. Yang pertama, kurikulum 1947. Pada awal kemerdekaan, kurikulum disebut dengan Leer Plan atau rencana pembelajaran yang berfokus pada daftar mata pelajaran, jam pelajaran, dan GBPP. Rencana Pembelajaran 1947 menggantikan sistem pendidikan kolonial Belanda diterapkan mulai dari 1950 dengan menekankan pendidikan watak, kesadaran bernegara, kegiatan sehari-hari, serta kesenian dan pendidikan jasmani. Yang kedua, kurikulum 1952 atau kurikulum rencana pembelajaran terurai tahun 1952. Rencana pembelajaran 1947 disempurnakan menjadi rencana disempurnakan pelajaran 1952 yang disesuaikan dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kurikulum 1952 fokus pada pancawardhana atau daya cipta, rasa, krasa, karya, moral, dan klasifikasikan mata pelajaran dalam 5 kelompok: moral, emosional, kecerdasan, keterampilan, dan jasmania. Yang ketiga, kurikulum 1964. Penghujung masa pemerintah Presiden Soekarno menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan kurikulum di Indonesia. Kurikulum ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964.
Pemerintah mengambil langkah pengembangan yang dilakukan pemerintah adalah adanya keinginan Indonesia dapat rakyat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada tahap SD. Selanjutnya kita masuk dalam pendidikan masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pertama, kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan perbaikan dari kurikulum pada masa Orde Lama dengan adanya perubahan program Pancawardhana menjadi pembina jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Selanjutnya yang kedua, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menggantikan kurikulum 1968 untuk menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional di Indonesia bahwa pemerintah Orde Baru mulai berprogram pelita dan repelita. Yang ketiga, kurikulum 1984. Kurikulum 1984 menggantikan kurikulum 1975 karena dianggap tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Ciri utama adalah pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif, yang menekankan pembelajaran aktif menggunakan metode lapangan dan keterlibatan intelektual serta emosional siswa untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan internalisasi nilai. Keempat, kurikulum 1994. Kurikulum 1994 digantikan kurikulum 1984. Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, perubahan utama termasuk pemeliharaan dari sistem semester dan penekanan pada pemahaman konsep serta keterampilan dalam menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Selanjutnya kita melangkah pada pendidikan masa Orde Reformasi tahun 1999 sampai sekarang. Kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK memberi sekolah wewenang menyusun silabus sesuai dengan kebutuhan. KBK berfokus pada pengembangan kemampuan tugas sesuai dengan standar reformasi yang ditetapkan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, nilai, sikap, dan minat siswa serta melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kedua, kurikulum tingkat pendidikan 2006. Kurikulum 2006 atau KTSP disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. KTSP dilaksanakan berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah tanpa interferensi dari Dinas Pendidikan atau Departemen Pendidikan Nasional. Dan yang terakhir, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis karakter dengan tujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan atau SKL pada satuan pendidikan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.